Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Pratama Andreas Johannes, Bapak Saudara. Pendeta yang oleh anugerah Tuhan cukup dikenal melalui pelayanan di Bundaran HI, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara sudah tahu, sudah lihat sosial media, itu bukan video untuk sombong-sombongan, tetapi itu adalah video untuk encourage setiap kita bahwa melayani Tuhan itu asik. Katakan sama-sama saya, melayani Tuhan itu asik. Haleluya. Saat ini kita akan membawa satu tema yang cukup sederhana, tapi ini saya percaya menjadi kekuatan buat setiap kita. Boleh senggol kanan kirinya, katakan kita siap diberkati. Haleluya. Boleh ditampilkan? Saya membawa satu tema dengan judul Who Cares If One More Light Goes Out. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Haleluya. Siapa yang peduli jika satu cahaya mulai redup atau mulai hilang? Pak, Bu, Saudara, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan bahwa akan mati lampu selama 7 hari. Siapa yang tahu? Boleh lambaikan tangan. Ada pernyataan bahwa akan mati lampu selama 7 hari. Siapa yang udah mulai siap-siap beli sembako untuk persediaan? Bapak Saudara, ini menjadi pertanyaan keresahan dari saya ketika saya mulai menyiapkan satu khotbah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Saya secara usia masih terlalu muda. Tuhan, saya butuh bimbingan Tuhan. Tuhan, tampilkan satu tema yang sangat sederhana, yang mungkin bahkan kita nggak kepikiran, Bapak Saudara. Tanpa disadari, Bapak Saudara, dengan isu pemadaman listrik 7 hari itu membuat Jakarta kebingungan. Perlu kita jujur, Bapak Saudara, listrik itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Betul apa betul? Amin. Tetapi perlu kita ngerti juga bahwa satu jiwa yang apinya mulai padam itu penting buat Tuhan. Seringkali kita lebih fokus sama 7 hari matinya lampu daripada satu jiwa yang hilang dari sekitar kita. Pernahkah kita bertanya, kemana ya dia yang tadinya udah sering ke gereja, kok tiba-tiba nggak ada? Kemana ya dia? Pernahkah kita bertanya, ataukah pernahkah kita menelpon orang kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, yang tadinya mereka aktif melayani, terus sekarang sudah nggak ada. Itu menjadi pertanyaan batin yang ada dalam hati saya, dan saya yakin Tuhan juga mau itu tertanam dalam setiap hati kita. Jangan sampai kita hanya fokus terhadap apa yang terjadi di dunia ini, tetapi lupa bahwa panggilan sesungguhnya setiap hamba Tuhan adalah mengikuti kehendaknya. Amin. Kita akan belajar lebih lagi, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tanya, itu kok ada gambar penguin? Boleh tampilkan lagi? Kok ada gambar penguin? Penguin ini juga penguin yang viral akhir-akhir ini, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tahu, ada satu kisah video yang sudah lama sekali tentang kawanan penguin. Penguin ini memisahkan diri dari kawanannya. Dia pergi sendiri. Sampai akhirnya dia mati. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa diambil, Bapak Saudara. Tetapi yang saya garis bawahi di sini, ketika kita pergi sendiri, maka kita pasti akan binasa. Amin. Kita akan lanjut lagi lebih dalam lagi, kita buka Alkitab kita sama-sama. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37.
Kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Saya rasa seluruh perumpamaan yang Yesus katakan, intinya adalah pergi dan perbuatlah demikian. Satu kerinduan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bukan bagaimana cara supaya diberkati, bukan bagaimana cara supaya dapat banyak uang, bukan bagaimana cara supaya menjadi yang terbaik, bukan bagaimana caranya supaya kita disukai oleh banyak orang. Tetapi yang menjadi pemikiran, yang menjadi fokus dasar dari Tuhan Yesus adalah bagaimana kita pergi dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat baik-baik ayat itu, tadi ada kisah dari seorang Samaria yang baik hati. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita mengerti bahwa Yerusalem adalah kota suci. Yerusalem adalah kota suci. Kalau kita mengerti Yerusalem adalah kota suci, itu adalah gambaran bahwa sebelumnya dia adalah seorang yang takut Tuhan, anak Tuhan, mungkin juga yang melayani Tuhan. Kita sebut dia adalah orang Kristen. Tetapi ketika dia turun, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko adalah gambaran kota yang penuh dengan maksiat. Yeriko adalah gambaran kota yang penuh dengan jegal, begal dan sebagainya. Penuh dengan perampok, penuh dengan penyamun dan sebagainya. Kalau saya boleh gambarkan, Bapak Ibu Saudara boleh coba datang ke Kemayoran tengah malam. Naik motor atau jalan kaki. Iseng-iseng aja, boleh coba di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dirampok itu, rasakanlah di Kemayoran. Saya pernah Bapak Ibu Saudara
singkat cerita kesaksian sedikit. Lagi galau, waktu itu masih muda banget, belum nikah. Saya galau, saya duduk di halte Kemayoran dekat PRJ. Singkat cerita, ada satu orang datang nanya alamat. Kak, nanya alamat dong, di mana? Pademangan. Oh, sini nanti tinggal belok ke kiri. Oh ya udah. Terus nggak lama datang lagi. Kak, nanya alamat. Ke ini Kak, ke Jalan Bungur. Oh, ini harus muter balik lewat sini. Oh ya udah. Saya berpikir Bapak Saudara, orang tengah malam nanya alamat dan 2 orang nanya alamat dalam jangka waktu yang berdekatan. Dan yang ketiga, dia bukan nanya alamat lagi Bapak Saudara. Ketika dia datang dengan 2 motor dan 4 orang. Dia datang, kebetulan saya saat itu lagi megang handphone. Motor saya taruh di pinggir, saya lagi pegang handphone. Dia langsung, minta maaf ya, dia langsung sodorkan senjata tajamnya, cerulit, dan langsung bilang, handphonenya dong. Karena kebetulan saya jago silat Bapak Saudara. Saya bengong terus saya kabur. Saya kabur Bapak Saudara, itu kalau bukan Tuhan yang tolong, kaki saya lemes banget. Saya cuma bisa 3 langkah paling kuat. Saya langsung refleks, saya kabur, dia mau coba begini, tapi oleh anugerah Tuhan gak kena Bapak Saudara. Hanya saya jatuh tersungkur. Saya jatuh karena kaki lemes banget. Ngelihat bocil-bocil Bapak Saudara, sorry, yang mau berusaha untuk begal saya itu bukan orang dewasa. Mereka anak-anak tanggung yang masih mungkin SMA baru mau lulus, SMA belum lulus kayaknya, masih kelas 1 atau kelas 2 SMA. Masih kecil-kecil. Yang kalau dia begituin orang, dia nggak tahu kalau mungkin di situ nanti ada orang tuanya yang sedih atau apa, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat apa yang dia mau. Tapi oleh anugerah Tuhan Bapak Saudara, ketika saya lari, jarak ada kurang lebih 200 meter, ada mobil yang pas lagi jalan, mau melewati saya. Saya minta tolong, saya teriaklah segala macam saya lakukan. Akhirnya mobil itu kasih dim 3 kali, karena mereka masih terlalu muda, mereka takut. Akhirnya mereka coba untuk ambil motor saya, dan puji Tuhannya kunci motor ada di kantong saya. Jadi biasanya kalau orang menepi sebentar, kunci motor kan digantungin. Betul nggak? Betul atau betul nih, bapak-bapak yang suka naik motor, biasanya kalau berhenti sebentar ke warung atau kemana, pasti kuncinya nyantel di situ. Tapi saya ambil. Jadi ketika dia coba untuk cari mana nih kunci motor, dia nggak ketemu. Akhirnya mereka semua pergi dan lari. Dan akhirnya saya bisa berdiri menceritakan kesaksian yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu dong, biar nggak sepi-sepi amat. Haleluya. Bapak Saudara, jadi itu ya kesaksian sederhana kalau Bapak Saudara mau merasakan. Emang bener ya ada jalanan yang semengerikan itu? Ada, saya pernah ngalamin. Cobain kalau nggak percaya. Jangan ya tapi ya. Nah, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini gambaran kita Bapak Saudara. Seringkali kita sudah tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dosa begitu kuat sekali, sehingga seringkali nggak sedikit dari kita yang akhirnya cobain dosa. Saya mau bilang, dosa itu selalu turun Bapak Saudara. Nggak ada yang habis kita berdosa kita jadi naik, nggak ada. Dosa itu selalu membawa penurunan. Bilang sama kanan kirinya, kalau mau turun silakan berdosa. Tapi jangan turun ya, karena nggak ada orang yang naik kelas, naik imannya karena berdosa. Kita masuk lagi ke dalam inti dari khotbah ini adalah bilang secara profetik, aku diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang perlu kita ingat selalu Bapak Saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang perlu kita ingat selalu bahwa Tuhan Yesus selalu peduli pada satu jiwa yang hilang. Bapak Saudara, kebenarannya adalah
Tuhan Yesus tidak pernah mau meninggalkan kita. Kalau kita lihat tadi, itu adalah gambaran dari orang Samaria yang baik hati. Seorang imam lihat tapi nggak berhenti. Tahu nggak kenapa? Bukan karena dia jahat, tapi memang ada aturannya. Kalau orang sudah setengah mati, itu dianggap seperti mayat. Ketika mereka pergi mau melayani Tuhan ke Yerusalem, mereka harus posisinya kudus. Tidak boleh menyentuh mereka yang terluka parah. Tapi mungkin bisa jadi pemikiran ini pemikiran nakal saya. Mungkin bisa jadi dia akan bilang, siapa suruh, udah dibilang jangan melakukan dosa. Berdosa sih akhirnya babak belur kan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk melewati. Kemudian orang Lewi, siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang melayani sehari-hari di bait suci. Orang Lewi termasuk kita yang melayani di atas mimbar maupun yang ada di bawah. Kita melayani, itu kita termasuk bagian dari orang Lewi. Tapi seringkali kita lebih sibuk dengan apa yang akan kita berikan di atas mimbar. Jadi kesibukan itu seringkali membuat kita seakan-akan atau seolah-olah jadi sibuk untuk mengurusi yang lain. Pak, Bu, Saudara, kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan, itu anugerah. Dan Tuhan mau kita juga jadi berkat buat orang lain. Amin. Dan secara logika dunia, Bapak Saudara, kenapa Tuhan Yesus peduli pada satu jiwa yang hilang? Menurut logika dunia, kehilangan 1 dari 100 itu biasa. Betul apa betul? Kehilangan 1 dari 100 itu biasa. Tetapi kita belajar kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa ketika Yesus mengembalakan domba, 100 domba ada 1 yang hilang. Yang dia cari yang mana, Bapak Saudara? Dia biarin aja yang 1 itu atau di Matius 18 ayat yang ke-12 dikatakan, jika ada seorang yang punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang ke-99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya yang atas yang seekor itu dan pada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi dia lebih berbahagia daripada yang ke-99 itu, Bapak Saudara. Lucu ya? Sebuah logika yang jarang diajarkan kepada setiap manusia. Kita dari awal sekolah diajarkan bahwa kalau kita masih punya 99 dari 100, kita masih untung. Gak apa-apa, no matter what. Gak masalah. Kehilangan 1 dari persekutuan kita, gak masalah. Tetapi ini yang membuat kita menjadi begitu berharga. Meskipun kita hanya 1 jiwa, Tuhan cari loh kita. Tuhan turun loh. Amin. Dan yang kedua, secara singkat saja, Tuhan Yesus adalah jawaban. Dia datang untuk menjadi terang itu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah coba untuk jadi jawaban. Tetapi bawalah orang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami fase di mana habis gue kayaknya gak bisa deh. Mau menyerah aja. Gak sanggup lagi. Udah coba bertahan. Masuk ke tahun 2026, di tahun yang baru. Tetapi kayaknya sepanjang bulan Januari, beban berat yang dirasakan. Sampai ada quote-nya, Bapak Saudara. Bulan Januari kita anggap free trial. Uji coba 1 bulan. Jadi buat para penganut itu, jangan menyerah. Kita baru mulai hari ini tahun 2026. Yang gak tahu, bingung.
Oke, saya mau kasih satu ilustrasi sederhana Bapak Ibu Saudara. Di sini kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban dan dia datang untuk menjadi terang itu. Siapa terang? Tuhan Yesus menjadi terang buat kita, amin. Sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Saudara sudah tahu, tapi coba ya pura-pura nggak tahu aja. Ini ada 2 korek di tangan saya Bapak Saudara, koreknya nyala, sama-sama korek, sama-sama nyala. Ini adalah gambaran kita Bapak Saudara. Yang tadinya nyala, cuman kita iseng Bapak Saudara. Kadang seperti yang tadi saya bilang, kita mau coba yang namanya dosa. That's why Tuhan gak bilang kita, aku utus kamu seperti singa di tengah serigala. Tuhan gak pernah bilang kita diutus seperti singa di tengah serigala, tetapi Tuhan bilang kita diutus seperti domba di tengah serigala. Bayangkan betapa lemahnya kita, oleh karena itu kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Nah, inilah gambaran sederhana yang saya mohon Bapak Saudara perhatikan supaya kita bisa mengerti sama-sama. Koreknya ini gambaran kita seperti yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Masuklah dia di dalam. Itu gambaran apa Bapak Saudara? Iblis itu bekerja selalu dengan 3 cara Bapak Saudara. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang pertama dia curi? Damai sejahtera kita. Yang pertama kali iblis curi adalah damai sejahtera kita. Dan yang kedua, sukacita kita. Yang tadinya kita datang ke gereja penuh dengan sukacita, tetapi kok berasanya kita datang setiap minggu sama aja, kok kayaknya Tuhan, kayaknya mungkin dia yang didengar Tuhan, aku enggak. Sampai ada lagunya, kalau yang lain Tuhan tolong, saya juga. Seringkali kita, karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita enggak mau coba bangkit lagi bersama Tuhan, akhirnya kita datang ke gereja pun, kita baca Alkitab pun tuh kayaknya nggak masuk ya. Dengar pendeta khotbah kok kayaknya diem aja ya. Jadi itu adalah gambaran kenapa kok damai kita, sejahtera kita, sukacita kita tuh hilang, dicuri oleh iblis. Dan yang kedua, dia membunuh. Dia tidak membunuh kita secara fisik, tetapi dia membunuh kita secara karakter. Pak, Bu, Saudara, ada 2 yang perlu kita ngerti di sini adalah pertama, iblis mencuri dan iblis membunuh. Secara fisik kita masih hidup, tetapi secara karakter kita dimatikan. Yang tadinya kita berdoa memohon kepada Tuhan, sampai akhirnya kita skeptis. Jangan bilang sama saya kaget loh Pak, dia tadinya melayani loh, tapi sekarang dia bisa loh meninggalkan imannya. Jangan bilang sama saya, oh dia tadinya pengerja, kok sekarang dia jadi menjual imannya karena butuh sesuatu untuk supaya naik pangkatnya. Jangan bilang sama saya hal seperti itu karena itu sudah Tuhan kasih tahu. Jangan sampai kita dicuri, jangan sampai kita dibunuh. Betul ada fisik kita di gereja, tapi kita sudah tidak lagi mengerti status kita sebagai anak Tuhan. Bahwa kita tidak lagi mengerti bahwa ada kuasa dalam kehidupan kita. Segala masalah kita belajar beberapa minggu lalu bahwa Tuhan berjalan di atas air, artinya masalah ada di bawah kaki Tuhan. Makanya Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia menganggap masalah ada di bawah kakinya. Tapi ketika dia melihat sekitarnya dia tenggelam. Yang terjadi seperti ini Bapak Saudara. Yang harusnya nyala karena dicuri, karena dibunuh, akhirnya gak bisa nyala. Gak bisa nyala. Karena dicuri sukacitanya, damainya, sejahteranya. Dibunuh karakternya, dibunuh imannya, dibunuh percayanya.
jadi nggak bisa nyala. Akhirnya dibinasakan. Ditinggal setengah mati, Bapak Ibu Saudara. Mati segan, hidup pun tak mau. Ada banyak dari kita, bahasanya Paulus luar biasa sekali, seperti mayat hidup, seperti zombie. Kita makan, kita minum, kita ke gereja, tapi ketika ada masalah kita nggak cari Tuhan. Tapi ketika ada persoalan kita nggak melekat sama Tuhan. Itu hidup seperti zombie. Ada istilahnya juga orang buta menuntun orang buta. Sama seperti itu. Kesannya seperti rohani. Tapi ketika ada masalah nggak mau cari Tuhan. Ketika kita dicuri, dibunuh dan dibinasakan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari Tuhan. Kita melihat bahwa di kisah orang Samaria yang baik hati, orang Samaria itu udah gak tahu lagi mau cari pertolongan kemana. Bahkan ada imam lewat, ada Lewi lewat, dicuekin. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, bukan dia yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, bukan orang yang sudah ada di tengah-tengah itu yang udah berdarah-darah, yang udah mati segan hidup pun tak mau. Bukan dia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari dia. Makanya meskipun sudah mati, Bapak Saudara, boleh dilihat sama-sama. Datang satu terang, didekatkan, lalu dia nyala kembali. Tepuk tangan dong, udah susah-susah nih. Tuh. Kalau nggak digituin nggak nyala loh ini. Nyala dikit nih. Nah ini nggak nyala nih tuh. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus kita. Yang penuh kasih, yang penuh kesadaran bahwa dia menyayangi kita sampai dia rela turun menjadi sama dengan kita manusia. Dia rela dihianati. Dia alami apa yang kita alami loh Bapak Ibu Saudara. Dia dihianati oleh orang terdekatnya sendiri. Dia dibunuh, dia disiksa. Kalau kita mau bilang tidak ada satupun tokoh dimanapun, Bapak Saudara bisa lihat, tokoh agama yang sehebat Tuhan Yesus. Dia bukan hanya kasih jalan, dia adalah jalan. Dia bukan hanya kasih tahu terangnya di mana, dia adalah terang. Amin. Jadi ini nyala, yang tadinya nggak nyala, jadi nyala. Keren kan? Jadi caranya gimana supaya tetap nyala? Harus tahu sumbernya. Kita harus cari sumber terang, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Dan yang terakhir Bapak Saudara, berita bahagianya, berita sukacita, kabar sukacita yang kita bisa ambil adalah Tuhan Yesus percayakan kita siap menjadi saksi dan dia tinggal di dalam kita. Katakan sama-sama saya, taruh tangan kita di dada. Tuhan percayakan itu kepada kita. Dia mau kita jadi saksinya. Dan dia tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan utus kita, Tuhan gak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Ketika dia pilih kita, dia gak tinggalin kita. Dia kasih kita kuasa. Sebelum Tuhan terangkat ke surga, Tuhan bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan Tuhan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab Tuhan telah memberikan kita kuasa. Oleh karena itu kita ingat Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Yang tadinya harusnya kita binasa, seperti orang yang telah dirampok itu, harusnya kita binasa. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita. Jadi jangan pernah, ini adalah tips bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mencoba untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ini tips yang saya dapatkan dari Bapak Gembala, boleh ditampilkan? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, boleh sama-sama baca. Satu-satunya alasan mengapa kita mengasihi mereka adalah karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Amin. Satu-satunya alasan kenapa kita mau melayani, kenapa kita mau peduli, kenapa kita mau dipakai Tuhan, kenapa kita siap untuk dipakai Tuhan. Karena Yesus mengasihi mereka. Jangan bilang sama saya mau memberkati dia, saya mau mengasihi dia karena saya mengasihi dia. Ada banyak orang kecewa ketika melayani Tuhan karena dia merasa kasihnya lebih besar. Dia mencoba untuk mengasihi orang-orang itu. Dia mencoba dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mengasihi, mencoba untuk melayani, mencoba untuk memberkati, makanya capek. Jangan pernah punya alasan kita untuk mengasihi orang karena kita suka, karena kita cintai dia, karena kita sayangi dia. Tapi belajarlah memiliki alasan karena kita melayani dia karena Tuhan Yesus cinta sama orang itu. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan ingatin kita adalah terang dunia. Terang yang daripada Yesus ada sama kita. Kuasa yang ada pada Yesus, kuasa yang telah membangkitkan orang mati, ada pada kita. Dan bulu yang terkulai, yang udah lemah, yang udah putus asa, Tuhan gak patahin. Sumbu yang udah pudar, yang udah mati koreknya, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan nyalakan apinya kembali.